Yang menarik adalah pemirsa, survei Puskaptis ini mewawancarai 2.100 responden di 34 provinsi dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei-survei yang lain juga mewawancarai atau secara tatap muka mewawancarai lebih dari 1.000 sampai dengan 2.000 responden begitu. Dengan jumlah responden yang besar, hampir sama, tingkat kepercayaan juga sama-sama tinggi di atas 95%, margin of error sama-sama di bawah 3%. Kenapa hasilnya bisa beda, Mas Gun-Gun? Nah, itu tentu banyak hal yang bisa memengaruhi ya. Kalau kita misalnya bicara soal, tadi saya setuju dan Pak Asep, sebuah hasil survei itu bisa saja berbeda. Ini akan dipengaruhi satu metodologi yang dipakai. Maksud saya pengambilan sampel misalnya. Jangan sampai kemudian pengambilan sampel di satu klaster tertentu saja, harus proporsional. Kan itu surveinya survei nasional 34 provinsi. Ini artinya kalau misal metodenya multi-stage random sampling, artinya ada yang salah dengan metode yang dilakukan Nah, kita kan nggak tahu karena nggak sampai memverifikasi datanya kan. Ketika misalnya dipublikasikan di media, kemudian menjadi berita, itu harusnya ada second opinion ahli juga untuk kemudian mengkritisi. Karena itu standar publikasi hasil survei kan di dunia kan begitu. Ketika misalnya taruhlah Populi mau rilis, itu kan hubungannya dengan stage of brainstorming. Orang kemudian akan menjadi panggung perbincangan. Oleh karena ada hak publik di situ untuk tahu, maka harus ada second opinion ahli, dan ahli yang kemudian memberi second opinion itu harus diberi data termasuk apa yang kemudian menjadi temuan-temuan penelitian itu. Kalau Pak Usep melihatnya gimana Pak? Anda juga melakukan survei 1.000 lebih responden, ini dari Puskaptis 2.100 responden sama-sama banyak. Kenapa beda hasilnya? Pak Asep tadi bilang ya bahwa dimungkinkan karena perbedaan itu mungkin disebabkan dua hal secara garis besar. Ada yang namanya sampling of error, yang kedua non-sampling error itu. Jadi kalau sampling error itu memang karena bawaan tadi ya, karena ini memang sampel, contoh tadi bukan sensus, jadi kemungkinan salahnya perbedaan dengan kenyataan ada. Misalnya ya tergantung pada banyaknya responden yang diwawancarai atau pengambilan sampel, tadi Mas Gun-Gun sudah mengatakan begitu. Nah, perbedaannya itu bisa di situ gitu loh. Tapi ada juga yang non-sampling error. Non-sampling error itu misalnya karena menyusun pertanyaannya yang berbeda, lalu kemudian manajemennya juga yang berbeda. Ini ada responden bisa saja berbedanya begini, Mas. Ada juga karena responder, karena eksternal. Misalnya wawancaranya saya minggu ini gitulah, minggu depan responden ini menjawab yang berbeda. Kemarin memilih si A, besoknya memilih B, bisa saja. Tapi dalam biasanya kalau respondennya jumlahnya sama, lalu kemudian pengambilan sampelnya berbeda, itu biasanya pada waktu yang sama, biasanya tidak terlalu jauh perbedaannya itu. Tidak terlalu jauh biasanya, tapi menariknya apa mungkin ini mohon dijawab mungkin atau tidak. Misalnya sebagian besar responden justru ada di daerah-daerah yang sebagian besar dari mereka mendukung paslon tertentu. Ya itu yang saya sebut di pengambilan sampel tadi. Jadi kalau kemudian dari awal artinya ngakunya 34 provinsi tapi ternyata sebagian besar responden justru di provinsi-provinsi yang mendukung paslon tertentu, begitu Mas. Itu yang kemudian dipengaruhi oleh motif sehingga kemudian memengaruhi teknik pengambilan sampel. Tadi saya bilang bahwa kalau ngambilnya hanya di klaster daerah tertentu yang kemudian menjadi pendukung misalnya, proporsi terbesarnya di situ, sehingga kemudian mengabaikan misalnya soal randomnya responden. Itu bisa kemudian menjadi semacam survei yang hasilnya sudah terprediksi akan seperti apa. Itu yang kemudian kerap kali mengaburkan hakikat survei untuk mengukur fluktuasi persepsi di halayak. Kan tujuan survei apa sih? Untuk mengetahui kan dinamika persepsi yang berlangsung di masyarakat. Dan keanekaragaman persepsi itu dari satu waktu ke waktu berbeda, itu bisa memang berubah. Dan proses itu tetapi biasanya itu tidak pernah jumping yang luar biasa yang mengakibatkan kemudian masyarakat itu terpaksa harus berpikir benar nggak sih survei itu kredibel misalnya. Saya sekarang akan kembali ke Pak Asep terlebih dahulu, Kang Usep. Ada Pak Asep, ada Kang Usep. Begitu saya akan ke Pak Asep terlebih. Pak Asep, bagaimana menjamin bahwa Persepi bebas dari kepentingan politik, imparsial dan juga tidak terkooptasi oleh kepentingan untuk memenangkan salah satu paslon saja? Kalau saya kan melihatnya dari pendekatan kelembagaan tentunya. Pertama kelembagaan
tentang keabsahan dari lembaga itu. Tetapi di dalam komite etik itu melihat dari metodologi. Jadi metodologi itu, Pak, bukan hanya mendapatkan data, tapi justru yang lebih penting itu adalah prasurvei, yaitu ada sampling frame atau kerangka sampel. Kemudian setelah kerangka sampel kita membuat titik-titik sampel yang diambil. Nah, titik-titik sampel itu sebelum turun ke lapangan. Sebab kalau kita tidak punya kerangka survei dan titik sampel, tahu-tahu ada hasil, itu blank. Nah, sebuah organisasi survei, bila saya tanya mana kerangka samplingnya, mana titik sampelnya, kalau dia tidak mempunyai itu, saya anggap itu tidak valid. Ya, jadi bukan di hasil kalau saya, tapi di metodologi gitu. Nah, lembaga yang benar biasanya punya itu dan harus punya, di Persepi mewajibkan punya kerangka survei, punya titik sampel. Nah, itu wajib itu sifatnya. Baik, Pak Asep, sekarang kembali ke pertanyaan saya lagi, Pak. Bagaimana kemudian menjamin? Dikarenakan ada tudingan bahwa wah jangan-jangan Persepi diisi oleh lembaga-lembaga survei pendukung paslon tertentu nih. Nah, sekarang bagaimana meyakinkan publik bahwa Persepi itu independen, imparsial, dan juga tidak terkooptasi oleh kepentingan memenangkan salah satu paslon? Iya, kalau itu dari kelembagaannya, bukan dari metodologinya. Jadi kelembagaannya itu sendiri sudah sah bahwa itu bukan milik satu partai tertentu. Tidak ada hubungan secara keorganisasian antara lembaga survei tersebut dengan partai atau dengan paslon. Itu harus dieksplisitkan. Ya. Nah, kelembagaan itu hubungannya dengan masalah hukum. Tapi kalau turunannya memang metodologi. Nah, kalau kelembagaan itu sudah sah, maka turunannya bagaimana metodologinya. Maka di Persepi itu semua lembaga survei wajib mempunyai sarjana statistika, Pak, yang tahu metode-metode. Nah, kalau masalah kepercayaan itu memang masalah dinyatakan bahwa tidak ada kaitan antara lembaga survei tertentu dengan partai tertentu atau paslon tertentu. Oke, baik. Mohon ditahan di situ, Pak Asep. Saya harus beralih ke narasumber yang lain, Pak Nasrullah. Kalau Pak Nasrullah tadi dikatakan bahwa ada lembaga survei yang tidak konform terhadap etika atau nilai-nilai dari lembaga survei yang menjunjung reliability, validity, dan juga integrity. Apa sih motifnya kemudian? Jadi gini, ya bisa saja kan memang karena itu tadi, lagi-lagi persoalan imparsialitas di situ tuh. Nah, tapi saya ingin menyampaikan bahwa kalau memang ada lembaga yang seperti ini, ya mestinya lembaga asosiasinya harus ketat juga, ya. Dan lembaga asosiasi ketika memberikan hukuman pada aspek etik juga harus terbuka dong, biar publik juga bisa melihat. Nah, yang kedua itu sudah terbuka di tahun 2014 dengan Puskaptis dan JSI dikeluarkan. Ya, itu bagus. Nah, kita berikanlah apresiasi seperti itu. Nah, yang kedua sebenarnya tidak hanya pada wilayah etik penegakannya, tetapi di wilayah administrasi yang saya pikir ke depan harus dipikirkan betul-betul. Seperti KPU misalnya. Nah, menurut undang-undang itu kan di pasal 449 H-30 ya, setiap lembaga survei yang ingin melakukan penghitungan cepat itu wajib daftar di KPU. Nah, saya pikir KPU ketika membuat semacam regulasinya dia harus perketat nih. Iya. Proses yang betul-betul gimana sih sebenarnya rekam jejak dari masing-masing lembaga survei itu. Rekam jejak masing-masing lembaga survei itulah yang harus dipublish oleh KPU kepada masyarakat kita. Apakah menurut Anda KPU harus menolak atau menyetujui lembaga survei yang memiliki rekam jejak yang itu yang harus dipikirkan ke depan dan harus didiskusikan, ya, dengan melibatkan lembaga survei yang ada dan juga nih semua masyarakat yang memang tidak pengen, sekali lagi kita tidak pengen tercederai sama nanti KPU dianggap parsial, Mas. Ini politically sensitive. Ini ke depan saya pikir ya, ke depan. Tidak apakah sekarang mau diterapkan sekarang tidak, tetapi paling tidak ini sudah harus dipikirkan. Baik. Nah, ini harus dipikirkan. Mungkin Mas Kang Usep dulu. Saya sebenarnya untuk agar sebenarnya ini juga menguntungkan
dan keperluan lembaga survei juga sebenarnya bagaimana lembaga survei itu biar dipercaya kembali, lalu kemudian tidak semua lembaga survei kan mau melakukan begitu gitu ya. Nah, tapi pendekatan saya setuju dengan Mas Gun-Gun tadi bahwa pendekatannya itu pendekatan akademik karena ini kan lembaga akademik, bukan pendekatan politik. Saya mengkritik juga ketika misalnya DPR ya mau menyetop anggaran kepada LIPI ketika LIPI mengumumkan survei politiknya. Padahal menurut saya pendekatan begitu tidak jangan terlalu ditonjolkan gitu. Mungkin administratif oke lah bahwa itu harus daftar, kita juga setuju. Tapi kan ini kan persoalannya akademis, ini akademis harus transparan, mudah saja kok datanya yang ada lalu kemudian diuji saja oleh para ilmuwan. Mohon ditahan lebih dahulu.